بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan ini kita sudah memasuki poin ucapan penulis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basir, sami'un alim, يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, dan Allah tabaraka wa ta'ala Sami'un basir. Di antara nama Allah adalah Sami'. Dan di antara nama Allah adalah Basir. Jika kita mendapatkan di dalam Al-Quran atau hadis ada nama dari nama-nama Allah, maka yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah menetapkan nama tersebut sebagai nama Allah dan menetapkan konsekuensi dari nama tersebut sebagai sifat Allah. Contohnya seperti yang disebutkan penulis di sini, Sami'un Basir. Ini seperti pada firman Allah, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari lafaz As-Sami' Al-Basir di dalam Al-Quran ini, maka kita mengimani yang pertama adalah menetapkan nama As-Sami' dan Al-Basir sebagai nama dari nama-nama Allah Al-Asma Al-Husna. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman akan konsekuensi dari nama tersebut, yaitu menetapkan sifat Allah yang mushtaq, yang diambil dari nama tersebut. As-Sami' artinya yang maha mendengar. Maka kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni
fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, maka katakan bahwasanya Allah itu maha dekat. Seperti apa kedekatan Allah? Ini langsung sebagian orang mentafsirkannya Allah dekat dari sisi zatnya. Bahwasanya Allah di mana-mana. Pakai ayat tersebut. Padahal kalau dia baca ayatnya secara sempurna, dia akan paham apa makna qarib di sini, maha dekat. Kata Allah menjelaskan makna dekat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hamba-hambaku ketika ia berdoa kepadaku. Nah, ini makna dekat. Bukan dekat dari sisi zatnya. Karena Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Di dalam surat As-Sajdah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa tinggi di atas arsy. Iya. Maka definisi qarib pada ayat di surat Al-Baqarah tadi adalah Allah mengabulkan doa hambanya ketika hamba itu berdoa kepada Allah. Bukankah ini menunjukkan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala? Seorang hamba di bumi, di belahan Indonesia, di negerinya, di kota Jakarta misalnya, di Jakarta Selatan, di Kelurahan Kebayoran Baru, di apalagi itu, terus sampai di rumahnya, di dalam kamarnya, di waktu yang gelap, lalu ia menengadahkan tangannya ke langit. Orang yang seandainya tidur di sebelah kamarnya, yang dekat dengannya, ada orang lain misalnya tidur di samping kamarnya, dia nggak akan dengar suara orang yang sedang bermunajat di tengah malam ini. Tapi ia yang berada di bumi di dalam kamarnya, berdoa meminta kepada yang ada di atas langit, ternyata yang di atas langit itulah yang mengabulkan doanya. Ini bentuk kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah gabungkan penyebutan ia berada di atas langit dan Allah dekat dengan ilmunya, dengan ijabah doa hamba-hambanya di dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Di surah Al-Hadid. Di surah Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat ketiga paling atas sebelah kanan. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah berfirman, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa, berada tinggi di atas arsy. Lalu Allah lanjutkan pada ayat yang sama. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Ia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Baik itu biji yang masuk ke dalam bumi, kemudian biji itu keluar dari dalam tanah mengeluarkan benih, atau wa ma ya'ruj wa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah juga mengetahui apa yang turun dari langit, baik itu berupa malaikat ataupun hujan, di mana Allah meletakkan setiap tetesan hujan itu Allah mengetahuinya. Kemudian kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Perhatikan, kalau seandainya kita tafsirkan dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada adalah Allah di mana-mana, padahal awal ayatnya Allah tetapkan ia beristiwa tinggi di atas arsy, maka ayat ini kontradiksi.
Dan mustahil ada di dalam Al-Quran sesuatu yang kontradiksi. Kalau ada yang kontradiksi, ketahuilah akal kita yang kontradiksi di dalam memahami ayat tersebut. Kalau kita memahaminya sebagaimana Nabi SAW memahami ayat tersebut, nggak akan ada kontradiksi sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam suratun Nisa. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan dapatkan banyak kontradiksi di dalam Al-Quran. Tapi karena sumbernya dari Allah, maka kalian tidak akan dapatkan satupun kontradiksi di dalam Al-Quran. Jangankan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan hadis pun, selama hadis itu sahih atau minimal hasan, maka tidak akan ada kontradiksi di dalamnya. Sehingga para ulama menyebutkan di antara indikator kekeliruan akidah seseorang, keyakinan seseorang, tatkala ada kontradiksi di dalamnya. Ada kontradiksi di dalamnya. Ada namanya ittirab. Terkadang mereka menetapkan seperti ini, nanti di lain waktu berubah. Iya. Kontradiksi. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama memiliki nama As-Sami'. Yang kita petik dari firman Allah tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang kedua, kita tetapkan sifat yang diambil dari nama tersebut, yaitu sifatus sam'. Allah Maha dengar. Sehingga Allah mendengar segala sesuatu, ya'lamus sirra wa akhfa. Ini di dalam surat Taha Allah berfirman, ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan yang lebih dari rahasia. Apa itu? Jadi rahasia sesuatu yang orang sembunyikan, tidak ditampakkan. Karena kalau ditampakkan bukan rahasia lagi. Ini tidak ada yang mengetahuinya sehingga dia menjadi rahasia. Tapi ada yang lebih spesifik dari rahasia. Apa itu? Sesuatu yang seorang belum terlintas akannya. Dan itu Allah mengetahuinya. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui sesuatu yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Sesuatu yang manusia belum terbetik memikirkannya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Bahkan Allah mengetahui perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil, Allah mengetahuinya. Jadi Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, atau yang akan terjadi, nanti di mana terjadinya, seperti apa waktu dan tempatnya, Allah semua mengetahuinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang mustahil untuk terjadi. Kalau terjadi, Allah tahu seperti apa terjadinya. Padahal mustahil. Dalilnya di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadzibun." Kata Allah, kalau seandainya kalian melihat di hari kiamat nanti orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, wal'iyadzubillah, mereka pun berharap dan meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia untuk mengamalkan amalan yang baik, meninggalkan apa yang mereka lakukan berupa dosa dan kesalahan. Tapi apa kata Allah? Ini mungkin tidak seorang hamba dikembalikan lagi ke dunia setelah diperlihatkan neraka, setelah kematian, menghadapi hisab, hingga akhirnya dihadapkan kepada neraka. Mungkin gak dia dibalikin lagi ke dunia? Mustahil. Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang kematian, tidak akan bisa disegerakan atau tidak bisa diundur. Jadi nggak mungkin seorang dikembalikan hidup di dunia. Apa kata Allah?
walau rudduh, kalau seandainya perkara yang mustahil ini terjadi, kalau seandainya la'adu limanuhu an, mereka tetap akan kembali melakukan dosa-dosa yang mereka dilarang darinya. Ini dalil sebagaimana yang disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan perkara yang mustahil. Nah, makanya hati-hati ketika kita juga di dalam hati kita terbetik beberapa kata, usahakan kata-kata tersebut adalah hal-hal yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Demikian pula sifat basir. Al-Basir adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari nama ini kita petik sifat yang maha melihat. Jadi nama Al-Basir artinya maha melihat. Sifat Allah, Allah melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Alladhi yaraka hina taqum fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Di dalam surat Asy-Syu'ara. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup lagi maha mengetahui segala sesuatu. Alladzi yaraka hina taqum, yang senantiasa melihat engkau ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan apa yang engkau lakukan bersama orang-orang yang sujud. Nah, Allah mengetahui semuanya. Dari dua nama ini kita mengambil sifat. Namun tidak sebaliknya. Apa maksudnya tidak sebaliknya? Ketika yang disebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah berupa sifat, maka kita tidak boleh mengambil kesimpulan nama dari sifat tersebut. Misalnya di hadits qudsi atau misalnya di surat An-Nisa, kita dahulukan ayat Al-Quran. Di surat An-Nisa, Allah berfirman tentang hukuman bagi orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Di dalam surat An-Nisa Allah sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam dan Allah murka kepadanya. Wa ghadiballahu alaihi. Di sini ada sifat Allah ghadab, sifat marah. Dari sifat ini kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwasanya salah satu nama Allah Al-Ghadib. Salah satu nama Allah pemarah. Ini tidak boleh. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla, dari nama kita bisa mengambil kesimpulan sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat dari konsekuensi namanya, namun kita tidak boleh mengambil dari sifat sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Alim, Maha mengetahui. Maka kita tetapkan Allah mengetahui segala sesuatu. Ini menetapkan sifat dari nama. Tapi kalau seandainya yang disebutkan sifatnya, kita tidak boleh secara mutlak mengambil nama dari sifat tersebut. Kecuali hanya sekadar pengabaran. Karena babul ikhbar ausa min babit tasmiyah. Kecuali hanya bentuk pengabaran. Adapun menetapkan itulah nama Allah, maka ini tidak boleh semata-mata diambil hanya dari sifat. Harus ada nas bahwasanya Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau disebutkan Nabi SAW bahwasanya suatu nama adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti misalnya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq salah satu nama dari nama-nama Allah, disebutkan di surat Az-Zariyat. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberi rezeki. Sang pemberi rezeki. Ini nama Allah yang maha memberi rezeki. Kita ambil sifat dari nama ini berarti Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Dipahami ini? Ini kaidah.
Jadi ketika ada nama yang ditetapkan untuk Allah baik di dalam Al-Quran atau hadis, yang pertama kita lakukan adalah kita tetapkan nama tersebut sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mengimani konsekuensi dari nama tersebut. Sebenarnya dahulu para ulama enggak membahas seperti ini. Ketika mereka menyebutkan Allah Al-Alim, maka dari makna bahasa yang ditunjukkan, mereka langsung paham bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Hanya saja lahir kelompok yang namanya Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini mereka menafikan dari Allah sifat-sifat fi'liyah. Ini kita sudah pernah bahas ya. Karena sifat fi'liyah ini konsekuensinya adalah hadis. Bingung lagi, kita nggak ulang lagi. Intinya, Mu'tazilah menolak sifat Allah yang sifatnya fi'liyah, perbuatan. Ini mereka menolak. Ada alasannya, kita sudah pernah jelaskan. Kalau misalnya antum mau melihat penjelasannya secara rinci, silakan dilihat di video-video kita yang sebelumnya. Ada di channel Kajian Kebayoran di YouTube. Jangan lupa subscribe. Baik. Adapun kalau seandainya yang ditetapkan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sifat, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan bahwasanya itu bisa diambil darinya nama Allah. Seperti tadi, wa ghadiballah, dan Allah murka. Maka kita tidak boleh menamakan Allah dengan maha murka, maha marah. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak tetapkan nama itu sebagai namanya. Dan juga Allah tidak tetapkan, Rasulullah tidak tetapkan hal itu sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami ini? Perkara nama Asmaul Husna dia mutawaqqifah. Tidak boleh kita tetapkan kecuali berdasarkan dalil. Berbeda dengan sifat, ketika kita mengabarkannya ini lebih umum. Ini lebih umum. Nah, sedikit tambahan. Yang berikutnya, Sami'un Alim. Dan Allah juga maha, kayaknya ini ada salah teks di sini. Kok Sami'un lagi? Ada dua diulangi. Ada yang lain? Hakim. Ya, kenapa diulangi dua kali? Ada teks yang lain? Naskah yang lain? Sami'un Basirun, Sami'un Alim. Alimun? Ulang. Oh, tanpa diulangi Sami'un lagi. Baik. Nah, ada pengulangan, ada sesuatu yang aneh ketika ada pengulangan. Nah, yang berikutnya adalah nama Alim. Ini diantara nama-nama Allah dari Al-Asma'ul Husna. Berarti kita tetapkan bahwasanya nama Allah adalah Alim. Banyak di dalam Al-Quran ya. Wallahu alimun hakim. Wallahu sami'un alim. Banyak di dalam Al-Quran. Maka kita tetapkan Alim sebagai salah satu dari nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna. Apakah kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah memiliki sifat mengetahui? Iya. Karena ini dari nama. Nah. Kemudian kata penulis, yadahu mabsutatani. Sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, yang diambil dari nama Sami', Basir, dan Alim, adalah sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah. Yadahu mabsutatan, dan Allah memiliki dua tangan yang senantiasa terbentang. Ini sifat dzatiyah. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan penulis, yadahu mabsutatan, ini diambil dari firman Allah di suratul Maidah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengklaim dengan mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah murka kepada mereka. Allah melaknat mereka dan mengatakan sebaliknya tangan-tangan orang Yahudilah yang terbelenggu, yang pelit. Iya, ini mereka udah dilaknat menjadi bangsa yang pelit. Bal yadahu mabsutatan. Kemudian kata Allah,
Kedua tangan Allah senantiasa terbentang. Iya. Namun ketika kita menyebutkan Allah memiliki tangan, ini tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membayangkan dengan menyerupakan Allah sama seperti makhluknya. Ini tidak boleh. Seperti apa tangan Allah? Allah hanya mengabarkan kepada kita lewat Al-Quran dan lewat sunnah Nabi SAW bahwasanya Allah memiliki tangan, tapi Allah tidak memberitahukan kepada kita tangannya seperti apa. Ada di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur ala yaminir rahman wa kilta yadaihi yamin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di hari kiamat kelak, mereka akan diberikan mimbar-mimbar. Arti mimbar itu tempat pijakan yang lebih tinggi dari sekitarnya. Mereka akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Di sebelah kanan tangan Allah, Ar-Rahman. Kemudian kata Nabi SAW, Wakil tayadaihi yamin. Dan kedua tangannya kanan. Sampai di situ. Iya, kita tetapkan hanya sampai di situ. Kenapa? Siapa yang masih ingat? Ana mau kasih hadiah spesial kalau ada yang tahu. Ini kaidah nih. Jawab sendiri, biar hadiahnya buat sendiri. Manusia bisa mendeskripsikan sesuatu apabila dia memiliki satu dari tiga hal. Manusia bisa mendeskripsikan sesuatu apabila dia memiliki satu dari tiga hal. Karena kita sedang membahas Allah yang merupakan perkara yang gaib bagi kita. Sifat Allah adalah perkara gaib bagi kita. Manusia bisa mendeskripsikan sesuatu jika dia pernah melihat objek tersebut. Manusia bisa mendeskripsikan sesuatu jika ia pernah melihat hal itu. Iya kan? Coba Ana tanya misalnya, coba jelaskan, deskripsikan sesuatu yang antum gak tahu. Sebutkan sifatnya, warnanya, bentuk bendanya, tapi sesuatu yang belum pernah antum lihat. Bisa nggak? Nggak bisa, karena otak manusia terbatas. Mereka bisa mendeskripsikan sesuatu jika ia pernah melihat objek itu. Misalnya, Ana minta coba deskripsikan Masjid Nurul Iman dalam 5 kata. Iya, masjid yang Masya Allah, imamnya enak suaranya, masjid yang dingin, dilengkapi AC, luas, ya kan. Kalau mau ke masjidnya naik lift, ya kan. Terus ikhwan akhwat terpisah, ya semua masjid kali terpisah ya. Ini, kenapa kita bisa deskripsikan ini? Karena kita sudah menyaksikan, indera kita sudah pernah menjamah Masjid Nurul Iman. Baik itu indera penglihatan, pendengaran, seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang bisa mendeskripsikan sesuatu walaupun dia belum pernah melihatnya, tapi dia pernah melihat yang semisalnya. Tapi dia pernah melihat yang semisalnya. Iya. Kita ringkas ya. Dipahami kan melihat yang semisalnya ya. Misalnya ada orang yang nanya, Masjid Nurullah seperti apa? Ya kurang lebih kayak Masjid Blok M lah, fasilitasnya dan seterusnya. Ya seperti itu. Orang bisa, oh iya berarti ruangannya ada AC-nya, luas, ada kajiannya, ada imamnya, dan seterusnya. Kalau seandainya dia belum pernah melihat objek yang ingin ia deskripsikan, juga belum pernah melihat yang semisalnya, masih ada harapan untuk bisa meraba-raba apa yang akan ia deskripsikan jika ia mendapatkan berita tentang objek yang ingin ia deskripsikan dari orang yang terpercaya. Jadi ia mendapatkan berita. Nah itulah Al-Quran
dan sunnah yang memberitakan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah bisa melihat Allah sampai kita meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Iya. Atau melihat yang semisalnya, mustahil. Karena Allah tidak ada yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti dua pintu ini tertutup rapat. Tinggal ada satu pintu yang terbuka. Apa itu? Pengabaran dari sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada orang datang mendeskripsikan tentang Allah, harus kita tanya dari mana dasarnya, Al-Quran surah apa, ayat berapa, hadis, periwayatnya siapa, dan sanatnya seperti apa. Ini. Iya. Jadi kita beragama nggak hanya membebek, la takun imma'ah. Kata Ibnu Mas'ud, jangan kalian menjadi seperti bebek, di mana yang bebek terdepannya berjalan, dia ikut nyemplung ke got, ke kolam atau ke apapun, ikut. Jangan jadi seperti itu. Seorang Muslim telah ditinggalkan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Dua hal, jika ia berpegang pada dua hal ini, dia tidak akan pernah sesat selamanya. Al-Quran dan Sunnah. Nah anehnya semua kaum muslimin tahu ijma'. Sumber pengambilan akidah kita hanya dari Al-Quran dan Sunnah. Sayangnya ini hanya menjadi slogan saja. Betapa banyak coba kita lihat dari kaum muslimin lalai untuk menghadiri majlisul ilm seperti ini pun, atau mungkin jumlah majelis ilmu yang diadakan oleh kaum muslimin sangat sedikit. Dari majlisul ilmu ini terbagi lagi. Ada majlisul dhahik yang isinya ketawa-ketawa saja. Bagaimana caranya untuk membuat jamaah yang hadir ketawa? Biar ratingnya naik, followersnya bertambah, subscribernya tambah banyak. Sampai di situ. Dari yang serius membahas tentang dalil Al-Quran dan Sunnah, berapa banyak yang mereka mempelajarinya tidak di atas aqidatus salaf. Dengan ijtihad-ijtihad yang di situ bukan ranah ijtihad, sangat sedikit. Dan dari majelis-majelis yang benar-benar mempelajari Al-Quran dan Sunnah di atas manhajus salaf, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dan ulama madhab yang 4 memahami Al-Quran dan Sunnah, sangat sedikit yang hadir di majelis-majelis seperti itu. Maka jangan heran kalau Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Berbahagialah manusia-manusia yang mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan mereka dianggap asing pada saat itu. Di dalam riwayat lain beliau menyebutkan tentang yang asing ini siapa? Alladzina yasluhun, dalam qiraah lain yuslihun idza fasadan nas. Orang-orang yang mereka tetap istiqamah menyebar kebaikan dalam kondisi manusia rusak. Nah, baik kita lanjutkan. Yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah senantiasa terbentang. Qad alima anna al-khalqa ya'suna. Ini Masya Allah. Ini poin yang penting. Berkaitan dengan aqidah qada wal qadar. Tentang takdir. Qad alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui ini, ia mengetahui bahwasanya hamba-hambanya akan bermaksiat kepadanya sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk itu. Iya. Allah mengetahui Nabi Adam akan makan dari buah khuldi. Coba perhatikan di surah Al-Baqarah.
Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan khalifah yang memakmurkan bumi ini, yaitu manusia. Anehnya, Allah sebutkan kepada para malaikat sebelum ia menciptakan Adam, bahwasanya Adam ini akan menjadi makhluk yang memakmurkan bumi. Tapi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat bersujud dan iblis enggan bersujud, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu ke dalam surga. Surga itu di langit. Yang ditempati Nabi Adam adalah di langit. Aneh kan? Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah tahu Allah akan berikan ujian kepada Nabi Adam untuk tidak mendekati pohon khuldi. Dan Allah tahu Nabi Adam pasti akan makan dari buah khuldi ini dan ia akan diusir dari surga. Makanya Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi, bukan khalifah di surga. Tapi setelah Allah ciptakan Adam, Allah tempatkan ia di surga. Disinilah kita paham yang namanya sunnatullah. Ketetapan takdir Allah tidak akan pernah berubah. Allah sudah takdirkan, ia menciptakan Adam untuk bumi, bukan untuk surga. Maka pasti akan sampai kepada takdir ini. Seperti apa prosesnya, itu semua berada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kekuatan bagi kita untuk menghindar dari semua itu. Sehingga seorang manusia yang cerdas, mereka akan serahkan semuanya hanya kepada Allah yang mengaturnya. Dan inilah konsekuensi beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik ataupun yang buruk. Dan begitulah Allah menurunkan syariatnya. Takdir Allah ini, ketetapan Allah, sunnatullah, tidak mungkin berubah. Manusia di dalam menyikapi takdir yang tidak akan berubah ini berbeda-beda. Maka Allah turunkan bimbingannya dari langit berupa Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya SAW, melalui sunnahnya, untuk mengajak manusia berpikir positif. Misalnya, dahulu pada zaman jahiliyah, ketika seorang wanita suaminya meninggal, dia akan melakukan niyahah, mencukur rambutnya, mengacak-acak mukanya, bajunya disobek, menampar-nampar pipinya, berteriak ya wailah, celaka aku, celaka aku. Padahal dengan apa yang dia lakukan ini semuanya tidak mungkin mengembalikan suaminya untuk hidup kembali di muka bumi. Ini takdir Allah. Berlaku kepada suaminya dan kepada seluruh manusia. Maka ketika kita pahami ini tidak bisa berubah, Allah mengajak kita untuk berpikir positif. Maka hendaknya dia mengucapkan qadarullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau mengucapkan istirja ini atau melakukan niyaha, memberontak, memukul-mukul pipi dan seterusnya, sama-sama keduanya tidak akan mengubah takdir. Hanya saja yang niyaha ini justru merugikan, adapun yang istirja ini mengembalikan semuanya kepada Allah, inilah yang akan menyelamatkan manusia. Baik hatinya menjadi lebih tenang, lebih bersih. Dia lebih mengetahui ketika dia mengucapkan sesungguhnya kita semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah, berarti hari ini suaminya yang kembali, besok atau lusa dia yang akan kembali. Itulah sunnatullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata penulis, telah mengetahui sebelum ia menciptakan hamba-hambanya, hamba-hamba tersebut akan melakukan maksiat. Hamba-hamba tersebut akan terjatuh ke dalam dosa. Allah sudah mengetahuinya. Tapi ilmuhu nafidun fihim
falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Allahu akbar. Allah mengetahui hal tersebut. Dan itu pasti terjadi. Telah menjadi ketetapan Allah. Namun ilmu Allah yang mendahului penciptaan mereka, artinya ilmu Allah yang mengetahui mereka akan bermaksiat kepada Allah setelah mereka diciptakan. Ilmu Allah ini yang sifatnya azali, yang tidak didahului oleh ketidaktahuan ini, ilmu Allah yang mendahului penciptaan mereka ini tidaklah menghalangi Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka menuju kepada Islam. Masya Allah. Semata-mata karaman, wajudan, watafaddulan. Ini semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun manusia yang terlahir di muka bumi ini, melainkan Allah akan berikan kepadanya hidayah. Hidayatu ilmin wa irsyad. Yaitu hidayah tentang penjelasan apa itu keimanan dan apa itu kekufuran. Ini Allah telah wajibkan atas dirinya. Di dalam surat Al-Lail Allah berfirman, Inna alaina lal huda. Adalah menjadi kewajiban bagi kami untuk menjelaskan hidayah kepada manusia. Dan di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyesatkan suatu kaum sampai Allah jelaskan hidayah kepada mereka. Dan Allah berfirman tentang kaum Samud di dalam surat Fussilat, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Adapun kaum Samud yang diutus kepada mereka Nabi Saleh, kami telah beri hidayah untuk mereka. Artinya, kami telah utus kepada mereka Nabi Saleh yang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan kepada mereka halal dan haram, tentang dosa dan maksiat. Allah jelaskan melalui Nabi Saleh. Dan Allah berikan kepada mereka mukjizat Nabi Saleh, yaitu onta betina yang lahir dari batu. Artinya mereka waktu itu meminta kepada Nabi Saleh, coba perlihatkan kepada kami kehebatanmu. Ketika itu mereka duduk-duduk, Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada batu besar di hadapan mereka pecah, dan keluarlah seekor onta betina dari batu tersebut. Sampai akhirnya dibunuh oleh Uhaymir Thamud Ibni Salif, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaumnya Nabi Saleh, yaitu Thamud. Perhatikan di sini, Allah berikan hidayah kepada mereka. Apa maksud hidayah di sini? Yaitu Allah berikan kepada mereka, utus kepada mereka seorang Nabi yang bernama Saleh. Kemudian diturunkan kepada Nabi Saleh kitab yang mengajarkan kepada mereka apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu ketaatan, dan apa itu maksiat. Maka tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini, melainkan Allah akan berikan hidayah kepadanya. Artinya keterangan tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengetahui hamba-hambanya nanti setelah diciptakan akan bermaksiat kepada Allah, hal itu, ilmu Allah yang mendahului itu tidaklah menghalangi Allah untuk memberi hidayah kepada hamba-hambanya ini. Artinya tidaklah menghalangi Allah untuk menurunkan Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka dan mengutus Rasul-Rasulnya kepada mereka. Tapi ada hikmahnya. Diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, dalam keadaan Allah mengetahui nanti hamba-hambanya ada yang mendustakan Rasul, itu bukan hanya asal seperti itu saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah. Apa itu hikmahnya? Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, setelah penyebutan tentang Rasul-Rasul, Allah jelaskan, Rusulan qad qasasnahum alaika min qabl,
wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallama Allahu Musa taklima rusulan mubashshirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ini hikmah yang sebenarnya membuat kita khawatir terhadap diri kita semua. Kata Allah, Rasul-Rasul yang kami utus, mereka diutus sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka diutus sebagai pemberi peringatan dari azab yang pedih. Kemudian kata Allah, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar di hari kiamat kelak tidak ada lagi yang datang berjumpa dengan Allah kemudian berargumen, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ya Allah, belum pernah kami dengar tentang Islam. Belum pernah kami dengar tentang tauhid. Belum pernah kami dengar tentang syirik. Kata Allah, faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Kalian dusta. Telah datang kepada kalian Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, tentang dosa, maksiat, dan ketaatan. Makanya inilah wazifatul rusul, pekerjaan utama para rasul, yaitu menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka dari Allah. Demikian pula inilah tugas utama para penerus para nabi, yaitu para da'i. Mereka menjelaskan. Walaupun diviralkan, ingin dipolisikan, orang-orang mengolok-olok hal tersebut, menjadikannya sebuah parodi dan seterusnya, mereka lupa. Mungkin dengan cara itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegakkan hujjah kepada manusia. Ada orang yang berdakwah menjelaskan tentang musik haram, lalu diolok-olok, viral. Mereka nggak sadar Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyampaikan tentang hukum tersebut kepada manusia. Tinggal ada hamba-hamba yang cerdas, yang mungkin mereka sebelumnya belum tahu, sehingga mereka melakukan riset. Mencoba, apalagi zaman sekarang yang sangat mudah, searching, seperti apa sih sebenarnya hukum tentang musik? Seperti apa sih hukum tentang gambar bernyawa? Seperti apa sih hukum tentang riba, kerja di bank, asuransi, dan semisalnya? Ini viral. Mereka ingin mendiskreditkan orang yang mengucapkannya atau kelompok yang mengucapkannya dengan memberikan simbol-simbol seperti ini dan seperti itu, mencemooh, merendahkan. Tapi mereka tidak sadar, mereka inilah yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya setelah selesainya masa para rasul, yang mana hidayah ini, penjelasan tentang agama ini akan sampai kepada seluruh manusia. Seorang menerima atau tidak menerimanya, tapi demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Kewajiban kami untuk menjelaskan tentang hidayah kepada manusia. Silakan yang ingin menerimanya, yang tidak ingin menerimanya pun silakan. Allah sebutkan di dalam suratul Kahf, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ucapkanlah yang benar itu dari Rabbmu, wahai Muhammad. Siapa yang ingin beriman, silakan dia beriman. Siapa yang tidak mau beriman, urusan dia. Baik, kemudian penulis menutup penggalan ucapannya ini, falahul hamd. Maka ketika kita mengetahui hal ini, yang mana kita ini pasti terjatuh ke dalam maksiat, tapi dengan rahmatnya Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Hal ini mengharuskan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ucapan penghuni surga. Ketika mereka masuk ke dalam surga, ucapan mereka seperti yang Allah sebutkan di dalam suratul A'raf, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika mereka masuk ke dalam surga, ucapan mereka alhamdulillah. Segala puji dan syukur
hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena semata-mata petunjuk darinya, niscaya kita tidak akan berada di atas Islam ini. Maka itulah ucapan penduduk surga yang pertama kali mereka ucapkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan untuk tanya jawab setelah salat maghrib insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Afwan Ustadz, saya mau bertanya terkait perbedaan pendapat para ulama pada masalah bacaan Al-Fatihah untuk makmum ketika salat jahar. Apakah perbedaan perkara tersebut mempengaruhi sahnya salat atau tidak? Yang pertama yang harus dipahami, seorang muslim beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dia yakini. Ini yang harus pertama dipahami. Yang dia yakini itulah pendapat yang kuat, maka itu yang dia ikuti. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Maka yang hukum asalnya kita mengikuti apa yang kita yakini, itulah kebenaran. Kalaupun misalnya ada khilaf, maka khilaf ini terbagi dua. Ada khilaf yang tanawwu', yang bisa ditolerir ketika ada perselisihan pendapat di dalamnya. Ada yang tadad, ada yang kontradiksi yang tidak bisa ditolerir. Khususnya dalam permasalahan akidah, ini khilaf pada beberapa poin tidak bisa ditolerir. Misalnya ada yang mengatakan Nabi masih ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini khilaf tidak bisa ditolerir karena bertentangan dengan firman Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Di surat Al-Ahzab Allah berfirman, dan Muhammad bukanlah ayah laki-laki di antara kalian. Ayah seorang laki-laki di antara kalian. Akan tetapi ia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Maka khilaf seperti ini tidak bisa ditolerir. Adapun berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah, ada beberapa dalil yang sebagian ulama memandangnya ada yang nasikh, ada yang mansukh. Sebagian menjamaknya, menggabungkan, mengompromikan. Di antara yang kami yakini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dan nafi di sini adalah nafi shihhah. Tidak sah salat
seorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Maka beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah dalil di dalam salat yang menuntut dan menjadikan Al-Fatihah sebagai rukun. Walaupun sebagian ulama madhab Hanafi bahkan paling ekstrim dalam hal ini tidak mewajibkan para makmum untuk membaca Al-Fatihah ketika imamnya membacanya dengan jahar, berdasarkan sebagian azhar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiraatul imam qiraatul ma'mum. Qiraah, bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah, ada yang mengikuti dan beliau melarangnya. Maka di sini ada dua pendapat yang paling kuat yang menyatakan Al-Fatihah adalah rukun pada setiap rakaat, maka wajib dia membacanya walaupun imamnya membaca dengan jahar seperti di salat maghrib, salat isya maupun salat subuh. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit tadi, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau seorang masuknya masbuk? Pas masuk ruku imamnya. Dan dia mendapati rukunya. Masih sempat mendapati rukunya sebelum imam bangkit. Bagaimana dengan sholatnya? Padahal tadi dikatakan Al-Fatihah adalah rukun. Artinya harus dibaca. Apakah ini, kondisi ini mengindikasikan bahwasanya pendapat yang menyatakan Al-Fatihah harus dibaca lemah? Karena Nabi SAW mengatakan, man adraka ruku' faqad adraka salah. Barang siapa yang mendapati ruku', maka dia sudah mendapatkan salat bersama imam satu rakaat. Dan juga dalam Sahih Bukhari dari Abu Bakar radhiyallahu an, ketika Nabi SAW ruku', beliau dari jauh belum masuk ke shaf sudah ruku' sambil jalan. Ruku' sambil jalan sampai dia bergabung dengan shaf orang salat. Dan Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Menunjukkan ketika dia masuk langsung ruku', itu terhitung satu rakaat. Terhitung satu rakaat. Apakah hal ini mengindikasikan bahwasanya pendapat yang menyatakan Al-Fatihah harus dibaca itu lemah? Jawabannya, tidak ada korelasinya. Karena yang namanya rukun yasqutu bil ajz. Yang namanya rukun ini bisa gugur ketika seorang tidak sanggup melakukannya. Contohnya, berdiri ketika sholat, apa hukumnya? Rukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Maka hukum asalnya, wahai orang-orang beriman, jika kalian berdiri untuk sholat, maka hukum asalnya sholat adalah berdiri. Ini sholat wajib. Hukumnya rukun. Nah sekarang ada orang yang qadarullah karena suatu kondisi, asam uratnya kambuh misalnya. Atau kecelakaan lumpuh, atau memang yang lumpuh dari bawaan lahir, dan dia nggak bisa berdiri. Apakah dia juga harus dituntut untuk berdiri sholatnya? Rukun loh. Jawabannya tidak. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di dalam manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, walaysa wajibun ma'aqtidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada yang wajib ketika seorang tidak mampu melakukannya, sebagaimana pula tidak ada yang haram ketika seorang dalam kondisi darurat. Ini kaidah fikih. Maka rukun, yaitu berdiri ketika sholat, bisa gugur ketika ada kondisi di situ seorang tidak mungkin untuk ruku', tidak mungkin untuk berdiri. Apa alasannya? Adamul qudrah. Tidak sanggup orang ini untuk berdiri.
Maka dia dibolehkan untuk duduk sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang dia sakit, kata beliau, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb." Salatlah berdiri, jika engkau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk, jika tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk. Berbaring. Berbaring. Demikian pula Al-Fatihah ketika seorang masuk dalam kondisi ruku', maka dia mendapati satu rakaat bersama imam. Dan Al-Fatihah hukumnya rukun. Bagi sebagian ulama yang menyatakan itu adalah rukun. Walaupun Al-Hanafiyah berdasarkan sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah, ketika Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang 3 kali sholat tapi salah terus sholatnya, kata beliau SAW, "Tsumma qra' ma tayassara laka minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang engkau anggap mudah dari ayat Al-Qur'an. Di sini Al-Hanafiyah memandang bahwasanya tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah, namun sebagian ulama mengatakan pendapat ini lemah, kecuali pada kondisi orang yang baru benar-benar masuk Islam dan dia belum menghafal Al-Fatihah, maka dia membaca apa yang menurut dia mampu untuk dibaca. Nah, syahid mana yang kuat? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang jelas itu tadi pendapat para ulama, dan yang kami amalkan sendiri ihtiyatan, berhati-hati adalah dengan tetap membaca Al-Fatihah walaupun imamnya membaca dengan jahar. Karena ini keluar dari khilafnya. Karena kalau seandainya kita melihat pendapat sebagian ulama yang mengatakan ketika imam sudah membaca, maka itu sudah menjadi bacaan imam, dengan ulama yang mewajibkan tetap harus membaca, iya, berarti yang mewajibkan tetap harus membaca ini menganggap yang menyatakan atau mengikuti pendapat ulama ya, bahwasanya qiraah imam, bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum, ini menurut mereka tidak sah. Tapi ini permasalahan fiqih yang masing-masing ada wijhatun nazar padanya, dan saya tidak bisa merajihkan hal ini. Adapun saya hanya bisa menukil apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana harusnya sikap kita ketika ada teman yang kadang suka membicarakan aib atau keburukan orang lain? Apakah dengan ana diam dan tidak berkomentar, tapi hati ana mengingkari, ana mendapatkan dosa ghibah juga Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban. Wa jazakum khairan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa dan juga di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'a'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Kemudian dalam ayat surat Al-An'am, itu tadi surat An-Nisa, "Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'a'rid 'anhum wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dhalimin." Jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, wahai Muhammad, segera berpaling dari mereka. Kalau engkau tidak berpaling, tetap di tempat itu, innakum idzam mithluhum. Kalau begitu engkau seperti dengan mereka, dihukumi seperti dengan mereka. Walaupun ini hukum dunia, adapun hukum akhirat berbeda. Kata Nabi SAW kepada salah seorang istrinya, "Yagzu jayshun al-Ka'bah hatta idza kanu bi bayda'a minal ard khasafa Allahu min awwalihim ila akhirihim." Ada suatu pasukan yang datang ingin menghancurkan Ka'bah.
ketika mereka sampai di suatu tempat yang bernama Baida, Allah memusnahkan semua yang ada di tempat itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum." Ya Rasulullah, apakah akan dibinasakan dari ujung sampai ke ujung, sementara di tengah-tengah mereka ada yang orang ikut berjualan di pasar atau hanya membeli hajat di pasar di tempat tersebut, atau ada orang yang nggak tahu menahu tentang tujuan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah tadi. Kata Rasulullah, akan dibinasakan dari ujung ke ujung, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian di hari kiamat kelak, mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi hukum dunia seperti itu berlaku. Dan di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, jika engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang kemaksiatan, mengolok-olok ayat Allah, segera berpaling. Kalau seandainya Allah membuatmu lupa, kalau seandainya syaitan membuatmu lupa, setelah datang peringatan kepadamu, wa imma yunsiyannaka syaitan, jika syaitan membuatmu lupa, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin, maka jangan engkau duduk bersama orang-orang zalim setelah datang kepadamu peringatan. Ini dia harus berpijak dari tempat itu, dia tidak boleh bersama orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam. Dan seharusnya dia ingatkan, nggak boleh untuk mereka membicarakan saudaranya. Bismillah, afwan Ustaz. Dari 4 imam madhab yang masyhur, manakah yang paling mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syukran. Yang paling mendekati dari sisi zaman adalah Abu Hanifah dan Nu'man ibn Thabit. Abu Hanifah yang paling dekat dengan Nabi dari sisi zaman, karena beliau, sebagian ulama menyebutkan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat. Iya. Berdasarkan kelahiran dan tanggal wafat, setelahnya adalah Al-Imam Darul Hijrah, Imam Malik ibni Anas rahimahullah. Setelah Imam Malik, muridnya Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Setelah Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i, muridnya Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal Asy-Syaibani Abu Abdullah, Imam Hambali. Mana yang paling dekat dari sisi kecocokannya dengan sunnah? Semuanya dekat. Semuanya mencocoki sunnah. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Kalau seandainya suatu hadis sahih menyelisihi madhabku, maka hadis yang sahih itulah madhabku. Ini Imam Abu Hanifah. Al-Imam Malik mengatakan di dalam Masjid Nabawi, "Kullun yu'khadhu biqaulihi wa yurad illa sahib hadzal qabr." Setiap ulama yang berpendapat, ucapannya bisa diterima atau ditolak, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aitum qawli yukhalifu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribuhu 'aradhal ha'id." Kalau kalian melihat ucapanku, madhabku menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke dinding. Enggak ada artinya ucapan seorang Asy-Syafi'i jika menyelisihi dalil. Dan Imam Ahmad mengatakan, "La tuqalliduni wala Malikan wala Auza'i." Jangan kalian bertaklid kepadaku. Jangan pula kepada Imam Malik, jangan pula kepada Al-Imam Al-Auza'i. Walakin khudhu min haitsu akhadhu. Akan tetapi ambillah dari mana mereka ambil. Ambillah pendapat dari sumber imam-imam ini mengambilnya. Semua imam menganjurkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Anehnya, orang-orang yang mengklaim mereka berada di atas salah satu mazhab, mereka melarang kita untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh dan tidak taklid kepada salah satu mazhab. Ini dalam amalan. Kita tidak boleh hanya mengkultuskan satu mazhab.
Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul yang Allah berikan kemaksuman. Adapun dalam masalah manhaj fi talabil ilm, metode di dalam menuntut ilmu, maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia memilih dari salah satu madhab untuk mempelajari, mengikuti metode madhab fiqihnya. Agar dia tidak bingung. Khawatirnya ketika dia langsung masuk kepada perbandingan madhab, dia akan terjatuh kepada tatabbu'ur rukhas. Dia akan mencari-cari yang ringan dari setiap madhab. Iya. Nah itu yang dimaksud oleh para ulama pentingnya untuk bermadhab, yaitu dalam menuntut ilmu. Adapun dalam beramal, kita diperintah wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ini. Adapun mazhab, pendapat manusia di dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis. Maka ketika menyelisihi Al-Quran dan hadis, tinggalkan, dan itu wasiat para imamnya. Nanti ada yang bertanya, emang mungkin pendapat para ulama menyelisihi hadis, menyelisihi Al-Quran? Mungkin, dikarenakan beberapa faktor. Misalnya, sebagian alim karena penulisan hadis zaman dahulu tidak seperti sekarang. Sekarang, Masya Allah, buka Google, ketik apa yang kita mau, bahkan dalam bahasa Indonesia, bisa keluar hadisnya. Itu zaman sekarang. Zaman dulu, sangat terbatas akses para imam untuk mencapai suatu hadis. Sehingga banyak yang menyelisihi hadis. Di antaranya, atau mungkin imam ini menganggap lemah suatu hadis, padahal seluruh ulama hadis menganggap hadis tersebut hadis yang sahih. Nah, imam yang menganggap hadis tadi tidak sahih, dia membangun madhabnya di atas ijtihadnya. Contohnya, Al-Imam Abu Muhammad Ibni Hazm rahimahullah. Beliau berpendapat hadis di dalam Sahih Bukhari tentang pengharaman musik adalah hadis mu'an'an yang dhaif di dalam Sahih Bukhari. Dari ucapan Al-Bukhari, qala Hisham ibn Ammar. Nah di sini kata Ibnu Hazm, Al-Bukhari melakukan hadis mu'an'an dari Hisham ibn Ammar. Maka ini hadis yang dhaif. Nah ini ucapan Ibnu Hazm. Beliau membangun madhabnya di atas ijtihadnya ini. Sehingga beliau berpendapat bahwasanya alat musik tidak haram. Tapi perlu kita ketahui, Ibnu Hazm ini ahli fiqih bukan, tapi dia dalam ilmu hadis sangat lemah. Beliau bukan ulama yang mengkhususkan diri beliau dalam ilmu hadis. Bagaimana komentar ulama hadis? Disebutkan Ibnu Salah dalam muqaddimahnya dan dirangkaikan dalam bait-bait syair oleh muridnya Abdurrahman ibni Husain Al-Athari yang dikenal dengan Al-Iraqi. Kata beliau, ketika menjelaskan hadis yang dianggap lemah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata beliau, waqta' bi sihhatin lima qad asnada kadza lahu wa qila dhannan walada muhaqqiqihim qad azahu an-Nawawi wa fi as-sahih ba'du shay'in qad ruwi mudha'afun walahuma bila sanad asya' wa in yujzam fa sahhi awwarat mumarradan fala walakin yush'iru bi sihhatil asli lahu kayudhkaru. Wa in yakun awwalul isnadi hudhif ma' sighatil jazmi fata'liqan 'urif walau ila akhirih amma alladhi li shaykhihi 'azza biqala fakadhi an 'anatin ka khabaril ma'azifi la tasghal ibn Hazmin al-mukhalifi. Syahid dari ucapan Al-Iraqi ini, adapun seorang musannif ahli hadis yang dia menulis sanad dan dia ketika menukilkan dari gurunya dengan ucapan qala, guruku berkata. Ini seperti ketika dia mengatakan an
syaikhi, dari guruku. Ini dalam ilmu hadis disebut hadis mu'an'an. Intinya, kata beliau, hadis ini sahih karena ada jalur lain yang menjelaskan bahwasanya Bukhari benar-benar mendengarkan langsung dari Hisham ibni Ammar hadis tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamr wal ma'azif. Intinya Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq 10 jalur yang menunjukkan bahwasanya selain Al-Bukhari juga imam-imam lain meriwayatkan hadis ini sampai kepada Abu Malik atau Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, pakaian sutra bagi laki-laki, khamr dan alat musik. Hadisnya sahih. Dan ucapan Ibnu Hazm kata Al-Iraqi, wala tasghal Ibnu Hazminil mukhalifi. Jangan hiraukan ucapan Ibnu Hazm. Kenapa beliau mengatakan jangan hiraukan ucapan Ibnu Hazm? Karena beliau bukan orang yang kompeten dalam bab ini. Anehnya, ada sebagian orang ketika ulama atau ketika ustadz atau ketika ahli hadis di zaman kontemporer ini mendhaifkan sebagian hadis di dalam Sahih Bukhari, dia tidak terima. Wah, Syekh Al-Albani ini terlalu lancang mendhaifkan hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari. Ini namanya penggiringan opini. Kenapa? Karena Ibnu Salah sebelumnya, Ad-Daraqutni, kemudian Ibnu Hajar, juga Al-Imam Nawawi, Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy-Syafi'i, mereka juga mendhaifkan sebagian hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari. Kata beliau, wa fis sahihi ba'du syai'in qad ruwi mudha'afun wa lahuma bila sanad asya wa in yujzam fa sahih aw warad mumarradan fala walakin yush'iru bi sihhatil asli lahu kayuzkaru. Syahid, di dalam Sahih Bukhari ada beberapa hadis yang dhaif. Lebih parah dari itu hadis yang tidak memiliki sanad. Tapi kalau Imam Bukhari menyebutkan dengan sighatul jazm, artinya beliau benar-benar menekankan ini hadis, maka pegang. Sebenarnya itu ada sanadnya, hanya beliau terkadang menghapus sanadnya dengan tujuan meringkas kitab Sahih Bukhari. Karena beliau menamakan kitabnya Al-Jami'us Sahihul Mukhtasar. Ini adalah kumpulan hadis-hadis yang ringkas. 7.000 hadis itu ringkas kata Imam Bukhari. Nah, kata Al-Iraqi yang beliau nukil dari Ibnu Salah, Al-Bukhari sengaja menghapus hadisnya, menghapus sanadnya. Dan ada sebagian yang dhaif. Ini sebagian orang mengklaim Syekh Al-Albani lancang mendhaifkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Padahal Syekh Al-Albani hanya menukil ulama-ulama sebelum beliau. Anehnya, ketika masuk kepada hadis dalam Sahih Bukhari tentang pengharaman musik, mereka mendhaifkannya. Mereka mengikuti pendapatnya Ibnu Hazm karena mendukung syahwat mereka. Di mana keadilan? Ketika Syekh Al-Albani, imam ahlul hadis al-mu'asirin, imam ahli hadis zaman kontemporer ini, mendhaifkan hadis dari Sahih Bukhari karena memang ulama-ulama dahulu mendhaifkannya, beliau dikritik. Tapi ketika hadis tentang musik didhaifkan oleh Ibnu Hazm yang bukan kompetensi beliau dalam bab itu, dan dibantah oleh para ulama, bahkan dinukil ijma' akan kesahihan hadis tersebut, mereka mendhaifkannya. Ya, main-main agamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Giliran orang gila jadi wali dibela-bela. Nasallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih dekat? Semua ulama dekat madhabnya, dan itu sudah menjadi ijma' kaum muslimin. Dari madhab yang 4 ini adalah madhab yang seorang awam boleh bertaklid kepadanya. Seorang awam boleh bertaklid kepada salah satu dari madhab ini. Nah, Ustadz, boleh nggak saya langsung mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti madhab? Masya Allah, hebat ente. Hampir nggak mungkin.
Kecuali kalau antum ingin menyelisihi jalannya salaf. Iya. Karena 4 madhab ini, imam-imam ini, mereka itulah salaf kita. Kalau antum tidak mengikuti madhab yang 4 ini, keluar dari pendapat dari madhab 4 ini, antum mengikuti pendapat siapa? Mengikuti salaf, ya ini mengikuti 4 madhab ini. Kalau seandainya antum bilang, Ustadz, ana ikuti yang mendekati kebenaran tanpa melihat madhabnya. Artinya misalnya dalam bab sholat kayaknya madhab Hambali lebih kuat. Dalam bab wudhu kayaknya madhab Syafi'i. Dalam bab ini, tapi dengan catatan memang antum orang yang berkecimpung dalam bab itu, berkompeten. Mumpuni ilmunya, sudah punya malakah namanya. Sudah punya ensiklopedi khazanah tentang Al-Quran dan hadis dalam diri antum. Baru antum berbicara seperti itu. Tapi kalau ngaji Senin Kemis, kesehariannya kerja, dagang, tiba-tiba ana langsung pengen ambil dari Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Iya, sampai akhirnya dibid'ahkan. Ini bid'ah, dan seterusnya bid'ah. Padahal disebutkan oleh imam madhab. Pendapat yang qadim. Adapun ulama-ulama madhab yang hanya menisbatkan diri kepada madhab dan mereka ini mutaakhirin, dilihat dan ditimbang. Karena setiap madhab juga ada namanya qaul mu'tamad dan ada yang tidak mu'tamad. Artinya ucapan madhab yang dijadikan pedoman dari madhab, ada yang tidak. Jadi tidak setiap ulama yang menisbatkan pendapatnya juga kepada madhab, itu diakui sebagai pendapat madhab. Nah, Allahu a'lam. Ustadz, saya pernah dengar jika firqah-firqah menyimpang, rata-rata menyimpang dalam masalah takdir. Jika benar, mengapa demikian? Enggak semua dalam takdir. Dalam urusan ulatul umur, pemimpin kaum muslimin juga ada. Seperti Al-Khawarij. Seperti Al-Khawarij, mereka menyimpang bukan pada masalah takdir. Akan tetapi mereka menyimpang pada masalah al-mualah. Apa al-mualah ya? Loyalitas kepada pemerintah. Mereka mengkafirkan pemerintah. Dan ini kelompok yang menyimpang. Kelompok yang sesat. Karena seorang muslim, dia wajib untuk membaiat imamnya. Man faraqal jama'a famata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang melepaskan baiat dari pemimpinnya, kemudian dia meninggal, maka meninggalnya seperti meninggalnya jahiliyah. Kemudian ada juga yang mereka menyimpang bukan pada takdir, tapi pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti al-musyabbihah al-jahmiyah, dan juga ada yang menyimpang dalam perkara imamiyah, pada perkara tasriful kaun, apa namanya, pengaturan alam semesta ini, seperti Asy-Syiah Itsna Asyariyah. Orang-orang Syiah yang meyakini ada 12 imam dari Ahlul Bait yang mereka mengatur alam semesta ini. Nah, atau seperti Al-Mu'tazilah. Mereka menyimpang pada sisi asma wa sifat. Nah, adapun Qadariyah, mereka ini yang menyimpang pada perkara takdir. Baik, wallahu alam. Cukup insyaallah. Tinggal 2 menit lagi, 3 menit lagi. Nah, wallahu alam. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dan kekeliruan, famini wa minasyaitan wa astaghfirullah wa lakum. Ini jilid 1 dari syarah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali untuk kitab ini. Hampir selesai, tinggal 1 pembahasan lagi. Kita selesai 1 jilid. Kita berpindah ke jilid 2. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan bisa menyelesaikan kitab ini. Walaupun jilid 2 itu sebenarnya penulisnya hanya ada 1 jilid ya, karena ringkas ini adalah syarah. Jilid 2 itu akan banyak pengulangan. Pengulangan dari jilid 1.
Maka insya Allah ta'ala mungkin kita akan membahasnya, membacanya lebih cepat, tidak serinci jilid 1 kemarin. Hanya memang masalahnya di masjid ini, yang hadir pertemuan kali ini belum tentu hadir pertemuan berikutnya. Ini musibah bagi penuntut ilmu. Tapi ya seperti itulah kita hidup di zaman ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang kita tidak bisa ambil secara keseluruhan 100%, maka 1%-nya jangan ditinggalkan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala selalu menegakkan hujjah agar tidak ada alasan dan argumen bagi setiap hamba di hari kiamat kelak kepada Allah. Bahwasanya ya Allah saya terlalu sibuk, ya Allah terlalu banyak urusan, jadi nggak sempat belajar. Udah nggak ada alasan lagi, karena zaman sekarang dipermudah untuk rekaman-rekaman, baik itu yang bentuknya video, audio. Kita melihatnya mungkin, ini Masya Allah kemajuan teknologi, tanpa kita sadari itu adalah salah satu bentuk penegakan hujjah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, sehingga di hari kiamat kelak tidak ada lagi yang mengatakan maja ana min basyirin wala nadir. Ya Allah, dulu waktu kami hidup di dunia belum pernah kami dengar yang seperti ini ya Allah. Kata Allah, faqad ja'akum basyiru wa nadir wallahu ala kulli syai'in qadir. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.